Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahel Omega Putri dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa pemberontakan APRA. Yang pertama, latar belakang terjadinya peristiwa pemberontakan APRA. Gerakan APRA dilatar belakangi oleh kekecewaan anggota KNIL atas hasil konferensi meja bundar yang menyatakan bahwa KNIL akan dibubarkan dan anggotanya akan menjadi bagian dari APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kekecewaan ini dimanfaatkan oleh seseorang komandan pasukan khusus Belanda, yaitu Raymond Westerling, untuk memobilisasikan pasukan dan menyerang Jakarta dan Bandung yang merupakan dua kota penting bagi Republik Indonesia. Tujuan pemberontakan APRA ini yang pertama, untuk mempertahankan negara Pasundan dan APRA sebagai angkatan perangnya. Yang kedua, mempertahankan bentuk negara federal atau negara serikat. Yang ketiga, untuk menyerang sidang kabinet Republik Indonesia Serikat yang sedang berlangsung di Jakarta. Langkah awal pemberontakan di Bandung bertujuan untuk menghancurkan divisi Siliwangi. Berikut ini merupakan tokoh-tokoh peristiwa pemberontakan APRA. Di nomor 1 ada Raymond Pierre Paul Westerling sebagai pemimpin pemberontakan APRA. Di nomor 2 ada Sultan Hamid II sebagai otak dari pemberontakan APRA. Di nomor 3 ada Anwar Cokro Aminoto yang dulunya menjabat sebagai Perdana Menteri Negara Pasundan. Di nomor 4 ada Komisaris Besar Jusuf, yaitu seseorang yang tadinya berada di barisan tentara Indonesia tetapi berkhianat. Di nomor 5 ada R.H. Amale Wiranata Kusuma yang dulunya menjabat sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia Serikat di negara bagian Pasundan. APRA ini merupakan singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang dipimpin oleh Raymond Westerling pada tanggal 23 Januari 1950 di Bandung. APRA merupakan penyerangan untuk memukul mundur Republik Indonesia. Peristiwa ini disebut juga sebagai kudeta 23 Januari. Raymond Westerling bersama pasukannya menembaki pasukan divisi Siliwangi secara membabi buta. Sebanyak 80 anggota TNI divisi Siliwangi termasuk Letko Lembong menjadi korban. Setelahnya mereka menguasai markas besar divisi Siliwangi. APRA dibentuk secara rahasia oleh Westerling yang beranggotakan mantan anggota KNIL. Westerling pada mulanya menawarkan jabatan Panglima APRA kepada Sultan Hamid II yang juga menginginkan negara federal tetap berdiri. Sultan Hamid II menyetujui tawaran Westerling dengan beberapa persyaratan. Penyerangan di Bandung membuat kaget Sultan Hamid II karena dinilai terburu-buru. Meskipun demikian, ia malah memerintahkan APRA untuk menyerang sidang kabinet Republik Indonesia yang sedang berlangsung di Jakarta. Setelah melakukan penyerangan di Bandung, bantuan dari TNI Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk menumpas APRA akhirnya datang. Akhirnya APRA berhasil dipukul mundur dari kota Bandung. Rencana penyerangan sidang kabinet Republik Indonesia Serikat pun gagal karena kebocoran informasi, sehingga sidang tersebut telah selesai sebelum pasukan APRA sampai di tempat sidang. Penyerangan APRA di Bandung segera menjadi headline berita di seluruh dunia dan menurunkan kredibilitas Belanda di mata dunia. Akhirnya Westerling kabur ke Singapura dan gerakan APRA bubar dengan sendirinya. Berikut ada 3 foto pemberontakan APRA di Bandung. Di nomor pertama ada pasukan APRA yang sedang menangkap warga Bandung. Di nomor 2 ada pasukan APRA yang sedang merampas harta warga Bandung. Dan di nomor 3 yaitu gambaran korban pasukan APRA.
Dampak positif dari peristiwa ini yaitu rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia semakin meningkat atas pemberontakan tersebut, memiliki rasa pejuang yang tinggi untuk menyelesaikan suatu kasus, dilatih untuk selalu bekerja sama melawan suatu kasus, sehingga rasa nasionalisme dan patriotisme bangsa Indonesia juga semakin tinggi. Dampak negatif dari peristiwa pemberontakan APRA yang pertama, banyaknya tentara yang gugur. Salah satu dampak yang sangat disayangkan dan dirasakan secara langsung dengan adanya gerakan pemberontakan APRA adalah tewasnya banyak tentara Indonesia. Jumlah tentara yang gugur ini diakibatkan adanya pemberontakan dan perlawanan yang terjadi, dan salah satu korban di antara banyaknya tentara tersebut adalah Letnan Kolonel Lembong. Yang kedua, kehidupan masyarakat yang terganggu. Adanya pemberontakan APRA ini menyebabkan terganggunya kehidupan dari masyarakat dikarenakan teror yang terjadi di kota Bandung. Saking menyeramkannya, pasukan APRA yang menyerbu dan memasuki kota Bandung akan membunuh secara langsung siapapun yang sedang mengenakan seragam TNI. Inilah yang menyebabkan banyaknya mayat TNI yang tergeletak di jalanan. Dan yang ketiga adalah keamanan yang terganggu. Para tentara yang dibasmi dengan semena-mena menyebabkan banyak kengerian di mana-mana. Inilah menyebabkan suasana yang sedikit meneror dan keamanan yang harus diketatkan untuk menjaga agar tidak banyak tumpah darah para korban baru dari pemberontakan APRA. Yang keempat, keuangan negara menurun. Dampak lain dari pemberontakan APRA ini adalah masalah tersedotnya keuangan negara yang digunakan untuk pembiayaan operasi militer untuk menumpas APRA kala itu. Akhir peristiwa pemberontakan APRA yaitu setelah menguasai kota Bandung, Westerling berusaha untuk menguasai Jakarta dan membunuh pimpinan Republik saat itu. Tetapi kudeta ini berhasil digagalkan, dan kegagalan kudeta ini menyebabkan demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling, dan akhirnya Westerling harus kabur ke Singapura dan pulang ke Belanda. Sementara Sultan Hamid II ditangkap oleh pemerintah Indonesia. Kesimpulan dari peristiwa pemberontakan APRA ini yaitu APRA tidak menyetujui rencana pembubaran Republik Indonesia Serikat atas hasil konferensi meja bundar di Den Haag tahun 1949. Dengan bekerja sama dengan Sultan Pontianak, Sultan Hamid II yang beraliran federalis, APRA dan Westerling mencoba melakukan kudeta pada Januari 1950. Kudeta ini merupakan upaya mempertahankan negara federal Republik Indonesia Serikat saat sebagian besar negara bagian Republik Indonesia Serikat ingin membubarkan diri dan bergabung kembali dengan Republik Indonesia. Kudeta ini dilancarkan di Bandung dan berhasil menguasai kota itu. Setelah menguasai kota Bandung, Westerling berusaha untuk menguasai Jakarta dan membunuh pimpinan Republik Indonesia saat itu. Tetapi kudeta ini berhasil digagalkan, dan kegagalan kudeta ini menyebabkan demoralisasi anggota milisi terhadap Westerling, dan Westerling akhirnya harus kabur ke Singapura dan pulang ke Belanda. Sementara Sultan Hamid II ditangkap oleh pemerintah. Cukup sekian penjelasan mengenai pemberontakan APRA. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.